Dia tuh ngomong lagi ke Risma kayak tadi. Mbak, aku numpang momong. Aku numpang momong ya mbak. Hihihi. Dan itu sambil melayang keluar kamar, Cuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Kalong Story. Apa kabar teman-teman? Semoga sehat dan banyak rezekinya. Nah, seperti biasa ya, di sini saya mau bacain cerita horor dan kebetulan ini adalah kisah nyata. Kejadiannya sekitar 5 tahun yang lalu lah. Dan berkisah tentang seorang istri yang diteror oleh arwah mendiang istri pertama setelah menikah dengan seorang duda. Dan ternyata si duda ini punya kisah kelam sebelumnya. Penasaran dengan ceritanya? Like dulu video ini dan yang belum subscribe dulu biar gak ketinggalan sama cerita-cerita horor yang lainnya. So, gak usah lama-lama, mari kita mulai ceritanya. Sebut aja namanya si Risma. Jadi Risma ini baru aja nikah nih sama seorang duda, namanya Tio. Dan setelah acara resepsi itu, selang 3 hari, si Risma ini langsung dibawa suaminya tinggal di rumah yang lama di daerah Kota Hujan katanya. Awalnya tinggal di sana ini masih biasa aja, belum ada yang aneh. Di samping rumahnya ini ada di pemukiman padat penduduk yang ramai dan gak jauh dari jalan raya. Jadi seenggaknya bisa bikin si Risma ini tenang. Nah, sampai di suatu malam nih, tiba-tiba si Risma ini ngerasa kalau suasana di rumah itu beda. Bedanya padahal di luar hujan, tapi di dalam rumah rasanya gerah banget. Sampai-sampai si Risma ini ngabisin banyak tisu buat ngelap keringetnya. Dan kebetulan juga nih, si Risma ini sendirian tuh di rumah karena si Tio belum pulang kerja. Tiba-tiba si Risma ini ngecium bunga kamboja di kamarnya. Tapi dia masih positif nih mikirnya. Mungkin itu tanamannya si tetangga yang lagi mekar. Jadi baunya sampai ke dalam rumah gitu kan. Cuman semakin lama wanginya itu makin nyengat. Sampai si Risma ini gak tahan sama baunya. Dia terus keluar tuh dari kamar. Tapi baru aja keluar kamar nih, si Risma ini tiba-tiba dengar ada suara anak kecil sama suara perempuan lagi ketawa. Kayak mereka tuh lagi mainan di dalam kamar sebelahnya. Penasaran ya? Si Risma ini nyoba buat deketin telinganya di pintu. Tapi tiba-tiba hilang gitu aja. Dan si Risma ini masih mikir positif ya. Mungkin cuma halu atau apalah. Nah, pas si Risma ini mau jalan ke arah ruang tamu nih, suara itu ada lagi. Mulai merinding tuh si Risma. Mulai ada rasa-rasa takut tapi penasaran. Sekali lagi nih si Risma deketin telinganya ke pintu kamar kan. Dan pas waktu itu kebetulan modelan pintu kamarnya ini masih pakai model lama. Jadi yang kunci pintunya itu lubangnya gede. Kayak gini nih. Ngintip tuh dari situ. Tapi kosong gak ada apa-apa. Cuman anehnya lampu kamarnya itu nyala. Padahal nih si Risma itu gak pernah nyalain lampu kamar itu. Soalnya emang gak pernah dipakai. Agak lama tuh si Risma berdiri di depan pintu kan. Dia masih nyoba buat mencerna keadaan gitulah. Sampai si Risma ini gak sadar kalau suaminya udah berdiri di sampingnya. Dia udah balik tuh. Si Tio udah balik kerja. Ditanya tuh sama Tio, kenapa berdiri di situ? Si Risma ini malah balik nanya. Ya udahlah. Habis itu mereka duduk tuh di sofa depan TV. Terus si Risma ini bikin kopi buat suaminya. Sebenarnya si Risma ini mau cerita. Cuman masalahnya si Tio itu orangnya gak percayaan sama setan. Nah, pas si Risma ini bikin kopi nih, tiba-tiba layarnya itu ada yang niup. Pas ditoleh gak ada siapa-siapa. Langsung tuh buru-buru si Risma ngaduk kopinya. Nah, pas mau disuguhin ke Tio nih, pas lagi jalan, tiba-tiba Risma ini ngelihat ada sekelebat sosok anak kecil lari di depannya. Untung aja nih si Risma satset ya, jadi kopinya gak tumpah. Pas ngedarin pandangannya, tetep aja gak ada siapa-siapa. Terus
Duduk tuh mereka di sofa sambil nonton TV. Tapi pikirannya si Risma ini masih kebayang-bayang soal kejadian barusan ya. Sampai-sampai si Risma ini bolak-balik noleh ke arah dapur. Dia tuh ngerasa kayak ada yang merhatiin gitulah. Dan ternyata bener. Dia tuh ngelihat di sana ada kayak bayangan wanita sama anak kecil lagi nari-nari gitulah. Ternyata si Tio ini juga ngerasa kalau ada yang aneh sama si Risma ya. Ditanya tuh kenapa. Tapi si Risma ini gak mau cerita. Yaitu tadi masalahnya, si Tio gak percaya sama setan. Makanya si Risma ini gak mau cerita. Takutnya malah ngundang perdebatan. Singkat cerita, pagi itu ya seperti biasa, si Risma sendirian lagi di rumah. Terus pas lagi beres-beres kamar nih, tiba-tiba si Risma ini dengar ada suara keran air kamar mandi itu bunyi. Belum mikir aneh-aneh tuh, si Risma langsung ke belakang buat matiin keran. Tapi pas nyampe di depan kamar mandi nih, kelihatan tuh pintunya ketutup, tapi ada suara kayak orang mandi. Pas dibuka, kosong, gak ada orang, lantainya aja kering. Agak lama tuh si Risma berdiri di depan kamar mandi sambil mikir kejadian yang baru aja terjadi kan. Dan lagi-lagi si Risma ini dia masih mikir positif kalau gak ada apa-apa. Nah setelah pekerjaan rumah udah selesai nih, udah beres nih, ya seperti biasalah, kayak ibu-ibu pada umumnya, ngerumpi sama tetangga. Selesai ngerumpi nih, si Risma ini pulang, ngantuk mau tidur. Cuman baru aja merem nih, tiba-tiba dia itu dengar ada suara anak kecil nangis. Awalnya si Risma ini ragu, apa dia salah dengar atau emang bener nih. Karena jelas-jelas dia itu dengar suara anak kecil nangis dan itu ada di kamar sebelah. Penasaran, si Risma ini keluar dan mau mastiin. Pas nyampe depan pintu kamar sebelah nih, suara tangisan itu masih ada ya. Tapi pas dibuka, tiba-tiba hilang gitu aja. Sampai si Risma ini masuk buat ngecek kamar ya, tapi ya tetap aja kosong, gak ada orang. Cuman anehnya, pas Risma masuk kamar itu, tiba-tiba dia itu ngerasa kalau hawanya itu beda. Kayak dingin sampai si Risma ini merinding. Dan gak pakai lama, langsung tuh keluar kamar. Dia ngerasa kamar bekasnya Mbak Lasmi itu ada sesuatu. Nah, udah sore kan, si Risma ini lagi duduk di teras nih, sambil nungguin Tio pulang. Tiba-tiba ada pesan masuk tuh dari si Tio. Dia ngabarin kalau pulang malam. Nah, bisa dipastikan lagi kalau si Risma ini sendirian di rumah. Buat ngilangin rasa takut, si Risma ini ambil headset, terus dengerin lagu-lagu. Ini nih bagian serem-seremnya. Jadi pas lagu itu selesai, pasti ada jeda kan. Nah, si Risma ini tiba-tiba dengar ada suara pintu dibuka. Awalnya dia udah seneng tuh, dia ngira kalau suaminya udah pulang. Tapi pas ditunggu beberapa saat, gak ada tanda-tanda kalau suaminya itu pulang. Perasaannya udah gak enak. Beberapa kali si Risma ini manggil-manggil nama si suaminya, tapi gak ada sautan. Terus tiba-tiba ngedengar lagi ada suara pintu depan kayak dibuka lagi, sama dibarengin suara saklar lampu ditekan. Ceklek. Gak pakai lama tuh, si Risma langsung jalan ke depan. Mastiin, siapa tahu ada maling kan. Nah, pas sampai di ruang tamu nih, si Risma ini ngeliat kalau pintunya itu udah dalam posisi kebuka. Padahal tadi tuh dia yakin kalau si Risma udah ngunci pintu. Terus ditutup lagi tuh. Set. Nah, pas balik mau ke kamar nih, habis ngunci pintu, tiba-tiba si Risma ngeliat ada sosok perempuan, wajahnya pucat, pakai baju warna putih panjang gitu. Dia lagi duduk di kursi tamu. Dah tuh, si Risma gak bisa ngapa-ngapain. Dia cuma bisa berdiri gitu aja sambil merhatiin sosok itu. Apalagi sosok itu juga lagi natap si Risma. Makin lama makin lemes tuh Risma. Sampai tiba-tiba tangan kanannya si Risma ini kayak ada yang nyentuh. Ternyata ada sosok anak kecil lagi megang tangannya si Risma. Dan ngerinya lagi nih, mereka itu sempet tatap-tatapan gitulah. Tatapannya itu kosong, wajahnya juga pucat, sama ekspresi wajahnya itu gimana ya jelasinnya, pokoknya serem gitulah.
Terus tiba-tiba si Risma ini nyium lagi wangi bunga kamboja sama melati. Dan itu baunya bikin si Risma ini pusing. Sampai si Risma ini jatuh saking lemesnya ya. Terus si anak kecil itu duduk di pangkuannya si Risma. Anjir, lo bisa bayangin gak? Semengerikan apa? Dan gak lama si Risma langsung pingsan tuh. Nah, si Risma ini bangun posisi udah di kamar ya. Terus dia tuh samar-samar dengar ada suara suaminya ini lagi ngobrol sama orang. Dipanggil tuh suaminya, tapi gak ada sautan. Budek kali ya. Terus si Risma ini bangun kan, mau nyari suaminya gitu ceritanya. Nah pas dia keluar kamar nih, si Risma ini sempat ngelirik ke arah kamar sebelah kan. Di situ dia dengar ada suara perempuan lagi menina bubukan seorang anak. Makin merinding tuh si Risma. Terus buru-buru masuk lagi ke kamar, tarik selimut, niatnya biar gak denger. Malah nyaring tuh suara nina bubuknya. Dan pas banget nih si Tio masuk kamar. Kalau telat sedetik aja tuh bisa-bisa si Risma pingsan. Terus si Risma ini karena udah gak kuat nahan rasa takut ya, dia tuh cerita ke Tio. Dia cerita semuanya, semua kejadian yang dialami. Cuman nyebelinnya di sini, si Tio ini nganggep kalau si Risma itu cuma kecapean. Ya udah ya, daripada nanti ada perdebatan, ada perang dunia, si Risma ini ngalah. Tapi tetap dongkol karena suaminya itu gak percaya. Singkatnya, paginya nih, padahal si Risma udah minta buat suaminya itu libur, tapi gak mau. Ya udah, lagi-lagi si Risma ini sendirian lagi di rumah. Sampai Risma ini males mau ngapa-ngapain, jadi cuma di kamar sampai sore. Dan malamnya, yang ditunggu-tunggu ini ternyata belum pulang juga. Makin sedih, kecewa dan takut dong pastinya si Risma ini. Nah, baru aja si Risma ini rebahan, tiba-tiba dia tuh dengar ada suara ketukan pintu di kamarnya. Ketukan itu berulang-ulang, tapi berkali-kali disautin sama Risma. Siapa? Itu gak ada yang nyaut. Nah, mungkin udah emosi nih. Terus dibuka tuh pintu. Set. Pas dilihat gak ada orang, gak ada siapa-siapa. Buru-buru langsung ditutup lagi. Nah, lagi-lagi si Risma ini nyium bunga wangi kamboja, dan itu di dalam kamarnya. Pas Risma noleh ke arah meja rias, di sana Risma ngeliat ada sosok perempuan rambutnya panjang lagi duduk membelakangi. Gak pakai lama tuh si Risma ini langsung lemes. Apalagi pas sosok itu balik ya, jelas banget tuh si Risma bisa ngeliat wajahnya yang pucat, sama matanya tuh agak mendelik ke atas gini. Lemes tuh Risma, sampai-sampai dia tuh emang sengaja buat si Risma ini ketakutan. Terus habis itu sosok itu bilang gini ke Risma, "Mbak, aku numpang momong di sini ya Mbak." Momong itu kalau bahasa Indonesianya merawat. Jadi intinya si sosok itu mau numpang merawat anaknya yang sempet dilihat Risma sebelumnya kemarin. Nah, habis ngomong gitu, sosok itu ketawa sambil melayang ke arahnya si Risma. Anjir nih, ini sih seremnya gak ketulungan nih. Pas banget tuh sosok itu di depan Risma kan. Dia tuh ngomong lagi ke Risma kayak tadi, "Mbak, aku numpang momong ya Mbak." Hihihi. Dan itu sambil melayang keluar kamar, Cok. Bersamaan dengan itu, si Tio ini pulang. Pas masuk kamar, kaget tuh si Tio ngelihat si Risma lagi duduk di lantai sambil nangis. Dan makin panik lagi ketika si Tio ini nanya tapi gak direspon sama Risma. Gak lama dari itu, si Risma ini sadar, tapi si Tio gak di kamar. Tapi si Risma ini samar-samar dia itu dengar ada suara percakapan gitu di kamar sebelah. Dan Risma tahu kalau itu suara suaminya. Penasaran? Biasa penasaran. Si Risma bangun, niatnya mau nguping. Tapi pas dia keluar kamar nih, tiba-tiba lampu ruangannya padam. Gak mau ada kejadian serem lagi, si Risma ini berniat buat masuk kamar. Cuman sialnya, si Risma ini lagi-lagi ngelihat sosok perempuan yang lagi duduk di sofa sambil nyandirin kepalanya gini. Gak bisa nahan takut,
si Risma teriak. Dan itu bikin si Tio buru-buru keluar dari kamar. Nah pas Tio keluar kamar nih, dia itu juga sempat ngeliat sosok perempuan itu. Terus gak lama, sosok anak kecil juga muncul di samping si cewek itu. Tatapan mereka kosong tanpa ekspresi. Nah, tiba-tiba si Tio ngomong. Dia nyebut nama. Lasmi, Ismi. Siapa mereka? Jadi Lasmi dan Ismi itu adalah istri dan anaknya yang udah meninggal. Dalam posisi yang mencekam itu, si Tio ini ngomong kalau nyuruh mereka berdua buat pergi dan jangan ganggu lagi. Dan gak lama ngilang tuh. Terus si Tio bilang ke Risma kalau mereka udah pergi. Singkat cerita, besoknya si Tio ini nyeritain semuanya ke Risma. Jadi gini ceritanya. Ternyata pernikahan si Tio dan si Lasmi ini gak didasari oleh rasa cinta. Jadi si Tio ini nikahin Lasmi karena kasihan. Kasihan karena si Lasmi ini hamidun alias hamil duluan sama pacarnya. Dan pacarnya itu gak mau tanggung jawab. Terus si Tio ini yang memang dulunya kenal akrab sama Lasmi, akhirnya nikahin Lasmi demi menolong dan menyelamatin Lasmi. Karena udah beberapa kali ini si Lasmi nyoba buat mokat. Dan seiring berjalannya waktu nih, orang tuanya Lasmi yang awalnya acuh mulai bisa nerima. Tapi masalahnya ketika anaknya si Lasmi ini lahir, si Ismi itu, si Tio malah jadi benci. Sampai umur 5 tahun tuh si Ismi belum pernah tuh sekalipun ngerasain digendong Tio. Dan si Lasmi pun juga nyadarin dengan sikapnya si Tio itu, karena si Ismi ini bukan darah dagingnya ya. Nah, sampai suatu hari nih, nasib malang menimpa si Ismi. Dia itu ditemukan pingsan di kamar ketika si Lasmi ini lagi kerja. Dan si Tio juga tahu kalau si Ismi ini pingsan, tapi dibiarin aja. Sampai akhirnya diketahui kalau si Ismi itu menderita leukemia. Dan itu si Tio tetap acuh, kayak bodoh amat gitu lah. Karena itu membuat si Lasmi ini berhenti kerja demi bisa momong atau merawat anaknya di saat-saat terakhir. Dan singkat cerita, Ismi ini meninggal dunia. Dan si Lasmi benar-benar terpuruk tuh. Sampai beberapa bulan itu si Lasmi ngurung diri di kamar, gak mau keluar dan gak mau disentuh sama siapapun termasuk Tio. Dan akhirnya kejiwaannya terganggu. Terus gak lama ditemukan meninggal di kamar dengan diagnosa menderita liver komplikasi. Nah, setelah dengar cerita dari si Tio, si Risma ini minta sementara buat pulang ke rumah orang tuanya. Ya istilahnya mau nenangin diri gitulah. Cuman si Risma ini agak-agak kesel juga, karena si Tio ini ceritanya telat. Dan si Risma harus ngalamin teror dulu. Dan itu si Tio tahu kalau si Risma itu diteror. Cuman bodo amat, kayak udahlah gak percaya hantu gitu lah. Sampai si Tio ini berkali-kali bujuk si Risma buat balikan, tapi si Risma gak mau. Dia masih kecewa soalnya. Hingga cerita ini dibagikan, si Risma ini masih di rumah orang tuanya. Sampai dia itu punya pikiran buat pisah sama Tio. Cuman gak bisa. Karena apa? Karena dia masih cinta, katanya. Dan cerita pun selesai. Nah, kurang lebih seperti itu ceritanya. Seperti biasa ya, kita ambil aja baiknya dan buang buruknya. Yang jelas enggak baik loh ada rahasia-rahasiaan kalau udah nikah, udah berkeluarga. Lebih baik dibicarakan biar gak ada miskomunikasi nantinya. Jadi gitu teman-teman. Makasih ya buat semuanya yang udah mau nonton, udah mau dengerin cerita ini. Kalau ada pertanyaan, tulis aja di komentar. Saya kalau undur diri, sampai bertemu di cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.